Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Nazario Padra dengan NIM 16234019. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi ujian akhir semester dengan mata kuliah preservasi dan konservasi. Yang pertama ada materi pertemuan ke-10, yaitu tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta sangat berfungsi sebagai arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial, dalam geografis. Yang kedua ada slide. Slide merupakan satu jenis bahan audio visual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Selanjutnya ada fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka untuk menjaga sebuah buku misalnya. Buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopi yang dipinjamkan kepada perpustakaan. Hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Fotokopi sangat efisien jika seandainya di dalam perpustakaan memiliki koleksi buku yang sangat minim dan hanya satu-satunya, ditambah dengan keadaan buku yang sudah mulai lapuk, fotokopi dapat digunakan untuk memperbanyak bahan informasi tersebut agar pemustaka bisa dengan luasnya untuk mencari sebuah buku atau sumber informasi tersebut. Dan fotokopi sekarang sudah banyak digunakan di mana-mana oleh orang-orang untuk memperbanyak sebuah informasi, data, atau bahan bacaan itu sendiri. Yang kedua ada tinta. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air. Bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat digunakan sebagai tinta. Seperti yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari seperti pulpen, spidol, dan banyak warna lainnya. Ada beberapa dari sana yang diambil dari tinta cumi-cumi, gurita, tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-11, yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama ada menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Rakyat Indonesia 1945.289, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas dalam kurung pulp atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Zaman sekarang mungkin sangat banyak alat-alat yang dapat digunakan untuk menambal suatu buku ataupun suatu sumber informasi tercetak, dan untuk mencari bahan-bahan tersebut mungkin tidak akan sulit karena telah disediakan di berbagai macam tempat fotokopi-fotokopi di dekat rumah, kantor, atau sekolah dan kampus. Yang kedua ada menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Bagi saya pribadi, untuk menyambung suatu bahan atau benda yang sobek seperti kertas ataupun uang, biasanya saya menggunakan selotip dan ada juga menggunakan klip
untuk merekatkan bahan yang sobek tersebut, sehingga dapat dipergunakan kembali dan tidak perlu kita membuang bahan tersebut. Yang ketiga ada penjilidan. Penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Penjilidan sangat efisien bagi orang-orang yang ingin mencari data-data atau mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi, atau menduplikat informasi tersebut, sehingga informasi tersebut tidak berceceran dan tidak berterbaran dan dijadikan satu oleh penjilidan. Penjilidan sendiri juga tidak sulit kita untuk mencarinya. Di tempat fotokopi-fotokopi terdekat atau kantor-kantor sudah menyediakan alat penjilidan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keempat adalah penyiangan. Penyiangan dalam kurung wedding adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Penyiangan sangat berguna untuk di perpustakaan karena setiap bahan bacaan yang sudah lapuk ataupun bahan bacaan yang sudah tidak terpakai lagi dan bahan bacaan yang harus patut diganti, harus dilakukannya sebuah penyiangan. Dan bahan bacaan tersebut bisa kita simpan ke dalam lemari arsip untuk kebutuhan yang diperlukan mendadak atau kebutuhan yang diperlukan di kemudian hari. Dan digantikan oleh bahan-bahan yang baru, agar informasi seputar pembaruan tersebut selalu update di dalam perpustakaan. Selanjutnya ada materi pertemuan 12 dan 13, yaitu tentang perawatan dan perbaikan bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Penjilidan bahan pustaka. Penjilidan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Bahan pustaka yang rusak seperti buku, lem, atau jahitan yang lepas, sampul yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan mereparasi atau menjilid kembali, sehingga bahan-bahan tersebut tidak berantakan. Penjilidan kembali dimaksud untuk mempertahankan bentuk fisik, sekaligus mempertahankan kandungan informasi yang ada di dalamnya. Tujuan penjilidan yang pertama yaitu mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, sehingga bentuk fisik buku yang telah dijilid akan kembali utuh dan minim untuk terjadinya kerusakan seterusnya. Yang kedua, memudahkan penggunaan bahan pustaka. Seandainya buku tersebut atau bahan pustaka tersebut sudah dijilid dengan rapi, atau bahan yang rusak tersebut sudah dijilid dengan rapi, di sana akan mempermudah pemustaka untuk mencari sumber-sumber informasi yang sudah dirapikan, sudah tersusun secara utuh kembali, dan pemustaka pun santai atau mudah untuk membaca bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, yaitu mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, seandainya buku tersebut yang sudah berantakan tadi atau yang sudah rusak tadi dijilid kembali,
informasi-informasi yang ada di dalamnya tidak berceceran kemana-mana atau tidak robek bertebaran kemana-mana, karena sudah dijilid kembali di dalam menjadi satu buku yang utuh, dan kita bisa menikmati atau menghayati untuk membaca bahan pustaka tersebut. Selanjutnya, kertas untuk penjilidan. Yang pertama ada kertas Conqueror. Kertas itu sendiri bisa kita cari di tempat-tempat fotokopi terdekat atau di pasar-pasar terdekat. Dan kertas itu sendiri tidak sulit untuk dicari. Yang kedua adalah kertas casing Samson. Sama seperti tadi, bahan tersebut tidak sulit untuk dicari. Dan yang ketiga ada karton board. Keempat, karton millboard. Kelima, kertas marmer. Keenam, bakram dan linen. Model penjilidan yaitu ada jilid hardcover, jilid softcover, jilid kaye, jilid dengan tanda, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban. Ketujuh model penjilidan ini mempunyai fungsi dan bentuk berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang ingin didapatkan oleh konsumen yang ingin menjilid bahan tersebut. Selanjutnya ada materi pertemuan ke-14, yaitu tentang pelestarian nilai informasi. Yang pertama ada mikrofilm. Mikrofilm atau mikrofotografi ialah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada dalam berbagai ukuran. Misalnya ada yang 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm, dan yang lazim digunakan untuk membuat mikrofilm ialah film yang berukuran 35 mm untuk menyimpan surat kabar. Adapun alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama, melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah aus atau rusak. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Selanjutnya ada CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam sebuah CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM itu sendiri hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi-informasi yang terdapat dalam CD-ROM tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang materi pertemuan 15, prosedur alih media. Pertama-tama kita akan mencari suatu pokok pemikiran, mencari pengertian dari alih media itu sendiri. Alih media merupakan proses pengolahan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola lagi menggunakan teknologi informasi. Sebagai contoh, alih media seperti beberapa bahan-bahan bacaan atau skripsi dapat kita alihkan ke media elektronik agar bahan tersebut terjaga rapi seandainya buku tersebut atau bahan tersebut rusak. Kita bisa mencari data-data itu kembali di dalam media elektronik, tetapi menggunakan teknologi informasi. Sekarang sangat banyak mahasiswa-mahasiswa, pekerja kantoran, atau siswa
dan semua orang yang menggunakan teknologi informasi tersebut. Alasan alih media. Kita sering bertanya kenapa harus ada alih media. Informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi. Maka perlu adanya pengelola dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Manajemen arsip secara elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal yang manajemen arsip adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal yang dicari tersebut. Seandainya kita mengelola manajemen arsip dengan baik, maka informasi tersebut akan terjaga keutuhannya dan dapat dipergunakan untuk kemudian hari. Keuntungan alih media yaitu meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Ya, seperti yang dapat saya jelaskan tadi, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat, meningkatkan pencarian suatu informasi atau data menjadi lebih cepat. Seandainya kita ingin membutuhkan informasi tentang ini, kita tidak perlu lagi jauh-jauh mencari ke daerah sana, informasi tentang daerah ini ke daerah sana. Karena itu sudah disediakan oleh alih media itu sendiri. Kita bisa mencari informasi di tempat kita sekarang ini, dan tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke daerah sana. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Informasi yang diberikan bisa menjadi akurat dan lebih baik dikarenakan data-data yang telah dialihkan merupakan data-data asli yang juga tidak bisa diduplikat oleh orang-orang lain. Yang ketiga adalah layanan arsip yang lebih cepat, karena lokasi arsip lebih cepat diketahui. Dan seperti saya jelaskan tadi, layanannya lebih cepat. Kita bisa mencari lokasi arsip lewat rumah, lewat sekolah. Tidak perlu mencari ke tempat luar atau layanan arsip ke daerah sini, daerah sana. Dan yang terakhir ini yaitu mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Tidak hanya petugas arsip. Mengurangi waktu pribadi kita juga termasuk keuntungan dari alih media itu sendiri. Kita tidak perlu repot pergi ke sana untuk mencari informasi itu sendiri. Dan ternyata informasi tersebut sudah ada di dekat kita, sudah mendatangi kita. Jadi kita cukup duduk tenang dan mencari informasi itu sendiri. Dan mungkin petugas hanya melayani orang-orang yang berkunjung atau pemustaka yang berkunjung di daerah, di tempat itu. Dan untuk pemustaka yang jauh mungkin bisa mencari lewat media-media yang telah diberikan oleh perpustakaan. Prosedur alih media. Yang pertama ada koleksi buku, majalah jurnal, dan teknologi tepat guna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 16, penyiangan bahan pustaka. Pengertian penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Setelah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap
pemenuhan kebutuhan informasi pustaka. Tujuan penyiangan bahan pustaka yaitu mempercepat proses temu kembali agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date. Memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tepat dalam kurung self space. Fungsi penyiangan itu sendiri yang pertama itu menghemat tempat, menghemat waktu, menghemat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, menambah minat perpustakaan untuk yang akan datang. Kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, atau dalam kurung hambatan psikologi itu sendiri, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Saya juga pernah memiliki suatu perpustakaan, dan di sana terdapat buku-buku yang sudah rusak, tapi masih bisa dipakai, masih bisa dipergunakan, atau bahan-bahan bacaan yang sudah lama. Saya sendiri memiliki rasa yang segan atau tidak rela untuk membuang bahan tersebut. Sehingga saya memilih untuk menyiangi atau mengarsipkan bahan bacaan tersebut. Dan kemungkinan mungkin akan ada orang-orang yang butuh atau kita bisa mendonasikan bahan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas, terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya. Dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Sepertinya pemikiran seperti itu mungkin dapat kita asingkan terlebih dahulu, tapi tidak banyak juga orang-orang atau perpustakaan yang terdapat anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Belum tentu kualitas koleksi yang banyak mempunyai sumber informasi yang banyak juga. Dan belum tentu juga orang yang mempunyai koleksi yang sedikit memiliki sumber informasi yang sedikit. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Dan yang keempat, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah. Karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat tidak efisien. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.